Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa hadir dalam kajian Al-Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan kajian kita ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti Al-Quran di akhirat memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Silakan dibuka. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا Ada tanda wakaf? Ada ya? وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Ya, satu ayat saya ulangi lagi baca tanpa diikuti tapi disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ. وَنَزَعْنَا, dan kami cabut. Arti terjemahan naza'na, wa itu nida, dan naza'na kami cabut. Siapa yang cabut? Allah Subhanahu wa taala. Ma fi sudurihim, ma apa-apa yang fi di dalam sudurihim, hati mereka. Sudur asal katanya dada, tapi maksudnya adalah hati. Apa yang dicabut Allah Subhanahu wa taala? Min ghillin, dari rasa dengki, rasa iri, rasa dendam. Tajri min tahtihimul anhar, yang surga itu mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Jadi ini adalah ayat yang masih berkenaan dengan ayat sebelumnya tentang surga. Di mana di surga Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari ashabul jannah, penduduk surga, rasa dengki. Jadi nanti di surga itu udah nggak ada lagi rasa dengki terhadap orang. Dicabut rasa dendam. Ketika kita ketemu, nah inti pernah dulu waktu dunia pernah ini aneh dendam, nggak ada itu deh. Jadi di surga udah apa? Udah Allah Subhanahu wa taala cabut. Wa qalu, dan mereka pun ashabul jannah, penduduk surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di surga. Segala puji lillah, bagi Allah. Alladzi, yang Allah itu hadana, telah memberikan petunjuk kami lihada, untuk ini, untuk bisa masuk surga itu melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala, melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna, dan tidaklah kami linahtadiya,
sungguh kami bisa mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kecuali kalau Allah berikan kami hidayah. Jadi kita nggak akan bisa dapat hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang apa? Memberikan hidayah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Laqad dan sungguh ya. Kata-kata la itu sungguh, qad juga sungguh. Artinya benar-benar. Sungguh ja'at rusulu rabbina, telah datang rasul-rasul Rabb kami bil haqq, dengan benar. Jadi rasul datang benar. Wa nudu antilkumul jannah, dan mereka pun diseru, penduduk surga itu diseru, dipanggil antilkumul jannata, itulah surga. Jadi mereka disuruh untuk masuk ke dalam surga dan dikatakan kepada mereka, itulah surga uristumuha, yang kalian diwariskan, bisa menempatkan surga tersebut. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian kerjakan pada saat di dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat sebelumnya berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan orang-orang yang beriman, ayat sebelumnya itu, dan orang yang beramal soleh, tidaklah kami bebankan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu semuanya gampang. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa yunabbihu ta'ala ala annal imana wal amala bihi sahlun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa annal iman itu wal amala bihi, dan amal itu bihi terhadap orang mukmin sahlun, itu mudah. Jadi iman dan amal itu apa? Mudah, tinggal kita mau gak ngerjain gitu. Kira-kira gampang gak tinggal beriman saja? Hati kita tinggal sholat. Ame kita nonton bola dengan tiket yang ratusan juta, kira-kira gampangan mana itu? Udah ngeluarin duit ratusan juta, ya kan itu ya? Udah apa? Tenaga, waktu. Tapi kalau sholat tinggal ngerjain aja, kan gitu. Kalau sholat tinggal ngerjain aja, puasa tinggal ngerjain aja. Gitu. Jadi artinya apa? Iman dan amal soleh itu apa? Gampang ketimbang maksiat. Orang kalau mau minum khamr, itu kan harus keluar modal kan, pakai duit, harus jalan, ya. Belum maboknya, artinya pakai modal. Maka iman itu gampang, dan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya adalah pertama gampang. Yang kedua adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada manfaatnya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada bahayanya. Ada mudaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami membebani seseorang kecuali sesuai dengan wus'aha, kelapangannya, kemampuannya. Dan orang yang seperti ini beriman dan beramal soleh dan melakukan apa yang sesuai dengan kemampuannya, ittaqullaha mastata'tum, kata Allah SWT. Lakukanlah semampu kita. Ulaika ashabul jannah, mereka akan menjadi penduduk surga. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga khalidun, kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam surga, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan keluar lagi. Kenapa? Karena mereka akan kekal di dalamnya. Jadi karena mereka apa? Akan kekal di dalamnya. Enggak pernah nyasar. Oh, kali salah masuk, kali dia bukan di surga maksudnya. Keluar aja. Enggak. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang iman dan amal soleh seseorang. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, di dalam surga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ini relevansinya antara ayat sebelumnya dan ayat yang kita baca. Dan kami cabut, kami angkat fi sudurihim, di dalam hati-hati mereka penduduk surga, min ghillin. Apa yang maksud dengan min ghillin? Min hasadin
wa baghdha, dari rasa dengki, dari rasa iri, dari rasa marah, dari rasa dendam terhadap saudara-saudara mereka yang dulu mungkin pernah berbuat salah, yang dulu pernah berbuat khilaf, kemudian masing-masing sama-sama masuk surga, kemudian di surga dendam itu sampai ke surga itu udah dicabut oleh Allah SWT. Udah enggak lagi wah itu dulu pernah ini nih, itu pernah, nah sekarang nih balas, enggak, udah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah Subhanahu wa taala udah angkat rasa dengki, rasa iri, rasa marah kepada saudara-saudara mereka yang ada di surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat hadis, dalam riwayat sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang orang-orang mukmin nanti di akhirat. Idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu ala qantaratin bainal jannah wan nar. Apabila orang-orang mukmin mereka terselamatkan dari api neraka, enggak masuk langsung dulu tuh. Tapi mereka hubisu, mereka ditahan dulu. Ala qantaratin, di atas jembatan bainal jannah wan nar. Yang jembatan itu di antara surga dan neraka. Jadi ketika mereka udah masuk mereka terlepas dari api neraka, selamat dari api neraka, mereka ditahan dulu, belum masuk dulu. Di mana? Ala qantarah, di atas jembatan antara surga bainal jannah wan nar. Kemudian faqtus salahum madzalimu kanat bainahum fid dunya. Kemudian dilakukanlah kisos bagi mereka perbuatan-perbuatan zalim di antara mereka yang pada saat di dunia mereka pernah lakukan, dikisos dulu nanti. Jadi sebelum masuk surga dikisos. Inti pernah berbuat apa ini? Inti pernah membunuh ini. Itu dikisos dulu di dunia. Di akhirat. Apa yang mereka lakukan di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuku. Sehingga apabila mereka sudah bersih dan mereka bersih dari perbuatan tersebut, udzina lahum fi dukhulil jannah. Mereka akan diizinkan untuk mereka fi dukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Jadi nggak langsung masuk surga dulu, dikisas dulu. Dikisas diadili dulu. Ente pernah buat zalim enggak Pak Meni? Nanti akan diadili tuh dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhutang, harus bayar dulu utangnya, dikisas dulu gitu. Ketika dia pernah membunuh, dikisas. Maka yang paling berat itu adalah ketika orang itu membunuh umat Islam. Gak boleh kita membunuh jiwa. Jadi barang siapa yang membunuh man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin seakan-akan dia sudah membunuh orang banyak. Kan cuma satu yang dibunuh, tapi kok disebut faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan dia sudah membunuh orang banyak. Dengan muta'ammidan, dengan sengaja. Maka ayat ini disebutkan karena dia sudah membunuh keturunannya. Kalau dia nggak membunuh, orang ini punya istri lalu punya keturunan terus sampai hari kiamat. Tapi kena dibunuh, di stop keturunannya sampai situ. Maka itu yang sebenarnya faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan dia sudah membunuh orang banyak. Karena dia sudah memutuskan keturunan orang tersebut dengan pembunuhan tersebut. Kemudian fawalladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah SAW, demi jiwaku yang berada di kekuasaannya, di tangannya. Inna ahadahum bimanzilihi fil jannah, sesungguhnya salah seorang mereka kedudukannya di surga, adallu minhu, itu lebih dia mengetahui bimaskanihi, dari tempatnya di dunia. Jadi tempatnya di surga itu lebih dia ketahui ketimbang tempatnya di dunia. Kenapa? Karena itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia di dunia, di surga, di tingkatan mana. Dan tingkatan surga itu kan tergantung bagaimana bacaan Quran kita, disebutkan dalam hadis. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, yang mereka yang suka baca Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, ketika mereka masuk surga, iqra wartaqi
warattilil Qur'an kama kunta turattil fid dunya fa inna manjilataka inda akhiri ayatin taqra'uhu. Ketika masuk surga saja mereka diperintahkan apa? Untuk baca Quran. Iqra, bacalah. Wartaki, naik ke tingkatan perintahkan surga. Warattil, dan baca Quran dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manjilataka, sesungguhnya kedudukan Anda di surga, tingkatan Anda di surga, inda akhiri ayatin taqra'uhu. Itu berada di akhir ayat yang Anda baca. Di mana akhir ayat yang baca? Akhir ayatnya Al-Baqarah, nggak nambah-nambah. Ya udah tingkatannya di situ aja deh. Tapi kalau sering khatam, maka semakin banyak khatam, semakin tingkatan kita apa? Semakin tinggi nanti di surga. Jadi amal, kata para ulama, yang membuat tingkatan kita di surga. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita masuk ke dalam surga. Gitu. Udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Ketika sudah masuk, amallah yang menentukan kita di mana tingkatan kita di surga. Jangan kita katakan nggak apa-apa Ustaz, yang walaupun di emperan surga juga, yang penting Bapak masuk surga. Enggak juga. Oh, ada orang yang nyesel masuk surga. Kenapa dulu waktu di dunia nggak lebih beramal banyak? Sehingga apa? Dia akan mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi. Jamaah sekalian, inna ahlal jannah disebutkan dalam riwayat sudah, idza siku, jadi sesungguhnya penduduk surga apabila mereka digiring ilal jannah, siku ilal jannah, apabila digiring ke dalam apa? Surga, wajadu inda babiha syajaratun. Wajadu inda babiha syajaratan. Mereka akan mendapatkan di dekat pintu surga itu ada dasar-dasar mata air yang mengalir. Jadi udah di pintu surga aja apa? Udah kelihatan mata air. Untuk menjelaskan tentang kehidupan. Orang kan biasanya kalau di tempat yang gersang, di tempat yang panas, apalagi udah lama nggak ketemu air, tiba-tiba ketemu air, gimana kira-kira? Girang banget. Apalagi ini, di mana kita dalam kondisi dari mulai kita dikubur dengan proses yang begitu panjang, sampai dikubur dapatlah soalul malakain, pertanyaan dua malaikat. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan dari kubur. Kemudian setelah itu kita di mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuklah kita ke dalam hisab. Diperhitungkan, masuklah kita ke dalam mizan, ditimbang seluruh amalan kita. Kemudian masuklah kita as-sirat. Berjembat, kemudian kita haud, minum haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Itu dengan proses yang panjang. Di mana kita nggak ketemu air waktu itu. Kecuali haud Rasulullah SAW. Yang disebutkan man syariba syurbatan la yatma'u fihi abadan. Barang siapa yang minum satu kali teguk saja haudnya Rasulullah, la yatma'u fihi abadan, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Nah, ketika masuk surga dia melihat bagaimana mata air mengalir. Fasyaribu min ihdahuma, mereka pun minum dari mata air tersebut. Kemudian setelah itu Allah angkat di dalam hati mereka rasa dengki, rasa iri, rasa dendam terhadap saudara-saudara mereka yang ada di surga. Ketemu teman nanti Allah sudah angkat rasa dendamnya. Fahuwa syarabut tahur, dan itulah air yang suci disebutkan. Waqtasalu minal ukhra, dan ada juga di antara mereka yang mandi dari air tersebut. Maka hilanglah rasa haus dan dahaga mereka. Ba'daha abadan, selama-lamanya. Jamaah sekalian, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Sedangkan orang-orang kafir, mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam zumara. Berkelompok-kelompok, bergrup-grup. Jadi mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka nggak jalan, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau masuk, digiring gitu. Jadi tetap akan menuju surga ke neraka. Kenapa? Karena Allah yang giring. Apa arti giring sih? Kalau bahasa kita giring itu kalau ada ayam, kita lagi ngangon ayam, kambing gitu ya. Ini kambing nggak diem aja. Terus kita apain ini? Kita giring gitu. Biar dia biar nggak diem di situ. Nah, itu namanya giring gitu.
Tahu gak digiring? Ini giring bahasa apa? Tahu gitu ya? Di bahasa apa Indonesia nggak ada tuh di kamus populer. Jadi digiring, artinya Allah SWT yang giring. Sehingga mereka tidak apa? Ada yang diem. Kenapa? Karena Allah yang apa? Yang giring mereka. Dan itu ila jahannama zumara. Berkelompok-kelompok. Jamaah sekalian, di dalam riwayat Qatadah, qala Ali radhiyallahu an, kalau Qatadah itu adalah dia merupakan tabi'in. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat. Di mana Ali mengatakan, "Inni la arju an akuna ana wa Utsman wa Talhah wa Zubair minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Bayangkan. Padahal sahabat yang mereka hatinya bersih, tapi dia apa? Ali mengatakan kepada para sahabat lain, "Ini sungguh saya berharap, inilah arju, sungguh saya sahabat sungguh saya ini berharap an akuna ana, agar saya wa Utsman wa Talhah sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT, wa Zubair juga." Jadi Ali bin Abi Thalib sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Kan Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya. Lalu apa? Talhah fil jannah, Zubair juga fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan 10 orang yang al-asyarah al-mubasyarah bil jannah. Namun Ali mengatakan, sungguh saya berharap agar saya wa Utsman wa Talhah, dan Talhah sahabat Rasul, wa Zubair juga sahabat Rasul, yang masing-masing ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim, dari orang-orang yang Allah firmankan kepada mereka, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami akan angkat, cabut di dalam hati-hati mereka rasa dengki, rasa iri, rasa dendam. Bayangkan. Jadi berharap tuh. Padahal mereka nggak punya apa-apaan, tapi berharap betul. Kenapa? Kenapa? Karena memang para sahabat luar biasa, hatinya bersih. Allah apa? Berikan mereka keutamaan di antara apa? Umat-umat lain. Makanya yang paling utama zaman itu masa apa? Masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi qala Aliun, di sini kita masuk kepada hadis dari riwayat Nasa'i bin Ibnu Mardawih, dari hadis Abu Bakar bin Ayyash, ya, dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ahlil jannata yara maq'adahu minan nar. Setiap penduduk surga dia bisa melihat kedudukannya orang-orang yang ada di dalam api neraka. Jadi mereka akan bisa melihat bagaimana apa? Penduduk neraka. Walaupun di surga apa? Bisa ngelihat. Terus kalau gitu kebakarannya dong, kepanasan enggak? Itu udah alam ghaib. Kita jangan melihat kondisi di dunia lain lagi. Ada kita apa? Kena dekat api aja kita apa? Ada kepanasan. Ini kan apa? Alam ghaib namanya. Dan ini apa? Rasulullah SAW yang menyampaikan. Setiap penduduk surga yara maq'adahu, dia akan bisa melihat maq'adah, tempat duduknya penduduk minan nar, dari api neraka. Fayaqulu, maka ahli jannah mengatakan, laula annallaha hadani, kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Fayakunu lahu syukran, maka dia pun bersyukur. Dulu Allah sungguh apa? Sungguh Allah apa? Memberikan petunjuk kepada kami. Kalau saya tidak bisa apa? Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, saya nggak akan begini nih, nggak di surga. Maka fayakunu lahu syukran, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Di surga apa? Bersyukur pada Allah SWT. Jadi sifat syukur masih ada pada apa? Diri manusia. Betapa mereka apa? Makanya mereka senantiasa memuji Allah apa? Memuji Allah dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ini ucapannya orang-orang surga. Ketika minum alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat alhamdulillah. Enggak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ahlin nar yara maq'adahu minal jannah. Dan setiap penduduk neraka dia juga bisa melihat tempat duduknya orang-orang yang ada di surga. Fayaqulu, maka dia pun mengatakan, lau annallaha hadani. Dia mengatakan, kalaulah Allah berikan saya petunjuk, fayaqulu lahu hasatun. Saya tidak akan seperti ini, rugi, menjadi orang yang merugi.
Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan saya hidayah, saya siapa? Tidak akan merugi seperti ini nih. Yang ada apa? Jadi dia melihat bagaimana penduduk surga itu apa? Begitu luar biasanya nikmatnya, dia apa? Nyesel. Sehingga dia mengatakan, coba dulu saya apa? Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu lahu hasrah. Di saya tidak apa? Akan menjadi orang yang merugi. Artinya di sini dilihat bagaimana apa? Orang-orang surga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ada di neraka mereka menyesal atas perbuatan mereka untuk tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, walihada lamma wurithu maqaida ahli nari minal jannati nudu. Dan karena inilah ketika orang-orang surga, penduduk surga mereka diwariskan dan bisa melihat penduduk neraka, maka Allah SWT mengatakan, in antil kumul jannah, itu surga. Kata Allah, Pak, itu surga yang uris tubuhha, kalian diwariskan. Diwariskan apa sih diwariskan? Dapat dengan apa? Kalau bahasa kita dapat warisan, kita kira-kira gimana? Dengan susah payah gak kita dapat warisan? Enggak kan? Nah ini menjelaskan apa? Orang ketika nanti di surga, ketika dapat surga, tinggal gampang masuk gitu. Ya, tinggal apa? Gampang gitu. Kalian diwariskan surga tersebut bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan, kerjakan. Ai bisa babi a'malikum, dengan sebab amal kalianlah nalatkumur rahmah, kalian mendapatkan rahmat, fadakhaltumul jannah, kemudian Allah masukkan kalian ke surga. Jadi dengan sebab amal juga kita mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fi sahihain an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah SAW, wa'lamu anna ahadakum la yudkhilahu amaluhul jannah. Dan ketahuilah olehmu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis, anna ahadakum, bahwa salah seorang kalian, la yudkhilahu amaluhu, tidaklah amalnya memasukkan dia al-jannah, ke surga. Jadi tidaklah penyebab amalnya memasukkan dia ke dalam surga. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan juga engkau termasuk ya Rasulullah, termasuk engkau juga amalmu. Wala ana, termasuk saya juga, bukan penyebab siapa masuk surga dengan apa? Sebab amal saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah telah memberikan kepada kita, mencucurkan kepada kita dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi kecuali orang-orang yang Allah cucurkan kita, Allah berikan kepada kita rahmatnya dan karunia-Nya. Artinya apa? Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah penyebab kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi untuk mencapai rahmat Allah, tidak juga kita berleha-leha, santai. Itu juga harus tetap melalui apa? Amal soleh. Kenapa? Karena disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, di mana beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat antil kumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian diwariskan surga tersebut dengan sebab kalian beramal. Ta'malun itu apa? Dengan sebab kalian beramal, berbuat baik. Maksudnya apa? Bisa babi a'malikum, dengan sebab amal kalianlah nalatkumur rahmah, kalian mendapatkan rahmat. Jadi tetap harus beramal dulu, baru kita apa? Dapatkan rahmat. Fadakhaltumul jannah. Kalau sudah dapat rahmat, fadakhaltumul jannah, kalian pun akan masuk ke dalam surga. Wattabawwa'tum manazilakum bihasabi a'malikum. Nah, di sini. Dan tabawwa'tum, dan kedudukan kalian, tingkatan kalian, posisi kalian nanti di surga, bihasabi a'malikum, sesuai dengan amal kalian. Jadi masuk surganya karena rahmat, tapi posisi kita, derajat kita, tingkatan kita di surga dengan sebab apa? Amal kita.
Tentunya untuk bisa mendapatkan rahmat Allah SWT adalah bisa babi a'malina, sebab amal kita juga. Artinya kita tidak bisa mendapatkan rahmat cuma nunggu doang. Ente ngapain nunggu rahmat kalau aja lewat sini? Nggak bisa. Amal dulu, sholat, ngaji dulu, baru dapat amal gitu. Kenapa? Tuh hadis mengatakan apa? Seseorang tidak akan bisa masuk surga hanya sebab amalnya saja, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rahmat. Artinya orang masuk surga itu apa? Dengan rahmat Allah. Berarti saya nunggu rahmat aja deh. Ntar juga dapat. Ya kalau inti nggak sholat sih tetap aja nggak dapat rahmat. Kenapa? Karena Anda ketika ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu harus sholat. Anda ketika ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu harus ngaji, gitu. Harus baca Quran, gitu. Harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmatnya. Kenapa? Karena kalau kita cuma ngandelin, nah ini ada lagi bahasa lain nih. Kalau cuma kita ngandelin amal kita, itu nggak ada apa-apanya dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di surga yang begitu panjang dan nikmat yang begitu banyak. Sholat cuman paling 10 menit. Itu pun kadang-kadang ada yang khusyuk, ada yang enggak. Itu pun bacaannya kadang-kadang apa? Cepat. Belum zikirnya juga cepat. Gitu. Taruh deh 5 waktu berarti 50 deh rata-rata. Itu sholat. Ditambah kita baca Quran. Sehari ada gak kita baca 6 juz? Kok ketawa dibilang 6 juz itu? Oh deh kalau gitu selembar kali ya. Nah, alhamdulillah selembar itu. Jadi apa? Selembar paling berapa menit? Taruh deh setengah jam kali ya. Tambah lagi dengan kita salat sunnahnya. Artinya dari 24 jam ini mana banyakkan kita beribadah kepada Allah SWT dengan kita berleha-leha. Kita duduk, kita megang-megang HP, kita buka-buka WA, kita buka apa? Dengan kita apa? Beribadah. Hitung aja deh. Kalau umpamanya sedikit, tapi karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita melakukan satu ibadah, satu amalan 10 pahala. Ya. Kita baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. 1 juz berapa pahala itu? Maka disitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah rahmat Allah. Allah berikan kalau urusan pahala dilipat gandakan. Tapi kalau urusan dosa cuma 1, kita melakukan dosa itu 1 aja gitu. Itu rahmat Allah SWT. Makanya kalau ada orang masuk Islam, tadi ini kafir dia. Masuk Islam, bersyahadah, ketika bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kesandung di jalan meninggal umpamanya ini contoh kan ya. Meninggal. Kira-kira dia masuk surga enggak? Dia beriman dan udah bersyahadah dan dia ikhlas untuk masuk Islam. Masuk surga gak? Masuk. Kan dia belum sholat. Cuman syahadah doang. Di situ rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia belum beramal, tapi dia sudah masuk Islam. Tapi kena ajal dia di situ, maka dia masuk surga dengan sebab dia masuk Islam. Karena ketika orang bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Walaupun dia tidak sholat. Kenapa? Karena belum waktunya. Masuk Islam jam 10, jam 11, meninggal. Padahal jam apa? Jam 12 dikit lagi johor kan? Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia berapa? Udah keburu meninggal. Tapi masuk surga. Di situ yang seperti apa? Allah masukkan dia ke dalam surganya dengan sebab rahmat. Dia mendapatkan hidayah itu karena sebab rahmat Allah SWT itu. Nah disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Pentingnya bagi kita bahwa untuk bisa mendapatkan rahmat Allah tetap kita harus melakukan amal soleh. Agar begitu banyaknya rahmat yang turun kepada kita. Makanya disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitaba wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di mana? Masjid. Ngapain dia di masjid? Numpang tidur? Bukan. Ada kan ngaji numpang tidur, ngaji bukan di sini.
Terus apa? Yatlunal kitab, dia membaca kitab Al-Qur'an. Makanya tadi kita baca. Kita dapat pahala baca, kita juga dapat pahala istima' mendengarkan sengaja. Terus habis itu apa lagi? Ya wa yatadarasunahu. Mereka juga mempelajari Al-Qur'an. Bukan hanya baca tapi mempelajari Al-Qur'an. Illa haffathumul malaikah. Kecuali malaikat mengelilingi mereka. Bayangkan. Mengelilingi mereka yang ada di hadir di majelis ilmu, majelis Al-Qur'an. Untuk ngapain malaikat? Mendoakan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Dan Allah turunkan mereka rahmat. Allah turunkan rahmat di situ. Kenapa? Di situlah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka belajar Al-Qur'an, lalu apa? Membaca Al-Qur'an dan berada di masjid. Jadi artinya apa? Rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun, Allah berikan rahmat dengan amal soleh kita. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Mereka pun diberikan ketenangan. Ketika ngaji tenang banget, makanya banyak yang tidur gitu. Iya. Saking tenangnya gitu. Itu bukan tenang Ustaz, ngantuk gitu. Hati kita tenang. Allah berikan tenang. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, semakin kita cinta kepada Al-Quran, semakin kita semangat untuk belajar Al-Quran, kemudian kita memahami Al-Quran, kemudian setelah kita paham, kita tadabburkan Al-Quran, kemudian kita amalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan Al-Quran juga mudah-mudahan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala Al-Quran bisa memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Ini saja. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.